Hai, selamat datang di channel Teras Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku akan mereview film tentang seorang agen rahasia yang berusaha untuk mengungkap sebuah kasus yang sangat besar. Film ini berjudul Gray Man. Sebelum mulai, kita intro dulu. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang agen CIA yang bernama Donald. Ia sedang mengalami informasi kepada salah satu napi yang dipenjara di sana yang sangat ditakuti. Napi ini bernama Cortland Gately. Donald ini tahu jika masa tahanan Cort yang sangat panjang. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan Cort agar mau bergabung menjadi pasukan khusus CIA yang nantinya akan diberi nama pasukan program Sierra. Cort yang tergoda dengan kebebasan, ia pun menerima tawaran itu dan masuk ke program pasukan Sierra dengan identitas nama baru yaitu Agen SIG. Adegan pun menuju ke 18 tahun kemudian di negara Bangkok. Agen SIG ini terlihat sedang bersenang-senang dalam pesta pergantian tahun. Tiba-tiba datang seorang wanita yang menjadi agen bernama Miranda. Agen perempuan ini memberikan pistol air kepada SIG. Setelah mendapatkan pistol ini, SIG segera menuju suatu kamar dan ternyata pistol ini adalah kunci untuk membuka kamar yang didatangi oleh SIG. Di dalam kamar terlihat ada sebuah senjata yang akan digunakan SIG untuk menghabisi seseorang di sini. SIG juga dipantau oleh markas pusat agen CIA yang akan terus mengarahkannya menggunakan saluran radio khusus. Setelah menunggu beberapa saat, target yang ditunggu oleh SIG pun datang. Ternyata target ini adalah seorang penjual informasi rahasia yang mengancam keamanan negara. Tanpa disadari, sang target pun menempatkan dirinya tepat di atas kamar SIG. Namun saat SIG ingin membidiknya, tiba-tiba ada anak kecil yang mendekati target sehingga menghalangi SIG. Komandan pasukan CIA yang bernama Danny ini menyuruh SIG untuk tetap menembaknya. Tapi SIG menolaknya karena ia tidak ingin ada anak yang menjadi korban. SIG pun beralasan kalau senjatanya macet dan tidak bisa ia gunakan. SIG yang tidak mau membuat komandannya kecewa, ia memilih untuk berhadapan langsung dengan sang target. Pertama-tama, SIG menghidupkan alarm kebakaran, lalu menghabisi para pengawal satu persatu dengan menyicilnya. Namun kelakuan SIG ini ketahuan hingga terjadilah baku hantam. Target SIG pun akhirnya terpojok dan terpaksa ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk memecahkan kaca. SIG pun mengejarnya hingga terjadi baku hantam di lokasi kembang api. Mereka berdua pun masih baku hantam satu sama lain. Si target ini mengetahui kalau SIG adalah salah satu agen CIA dari program Sierra. Dia tahu karena dia adalah mantan pasukan Sierra juga. Dia memiliki nama Sierra 4. Meski telah mendengar itu, SIG pun tetap menyerang Ford sampai ia tumbang. Saat Ford hampir tewas, ia mengatakan kalau Danny ini adalah orang yang licik. Ia pun memberikan kalung kepada SIG, dan kalung itu akan mengungkap semua kebenaran yang harus SIG ketahui. Tak lama, Miranda pun datang dan memberikan laporan pada markas pusat bahwa Ford sudah mati. Beberapa menit kemudian, pasukan CIA pun datang dan menjara barang-barang milik Ford. Namun mereka tidak mendapatkan kalung yang mereka incar. Danny pun segera menelpon SIG untuk menanyai soal keberadaan kalung itu. Mendengar itu, SIG pun otomatis berbohong dan berkata bahwa dia tidak tahu soal kalung itu. Ia membuka isi kalung itu. Ternyata kalungnya berisi sebuah flash disk mini.
Sik pun bergegas menuju ke warnet untuk membuka isi flash disk tersebut. Saat membuka file flash disk itu, terkejutnya Sik. Ternyata isi flash disk itu adalah data rahasia tentang Danny. Tak lama kemudian, Miranda menelpon dan mengajak Sik untuk balik ke markas karena mereka akan dijemput. Namun di sini Sik menolak dan menyuruh Miranda pergi duluan. Sik pun berusaha untuk mengamankan flash disk itu dengan mengirimnya ke suatu tempat dengan jasa kurir. Setelah mengamankannya, Sik pun menelpon Donald yang kini sudah pensiun. Sik pun memberitahu tentang semua yang terjadi kepada Donald. Donald pun menyuruh Sik untuk berhati-hati dan ia akan mengirimkan bantuan untuk menjemput Sik agar dia bisa melarikan diri dari daerah itu. Esok hari pun tiba. Terlihat asisten Danny yang bernama Susan. Dia memberikan informasi kepada Danny yang sedang kesal karena air di toiletnya habis. Ia memberitahu kalau Sik menolak untuk dijemput. Ia pun langsung memutuskan untuk menyewa seorang psikopat bayaran yang bernama Liot. Liot ini ditugaskan untuk menghabisi Sik dan mengambil file yang dia inginkan. Di lain tempat, terlihat Liot yang sedang menginterogasi seorang pria. Dan tak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari Danny. Danny ini menawarkan sebuah pekerjaan untuk menghabisi Sik dengan bayaran yang menggiurkan dan nantinya ia akan didampingi oleh Susan untuk menjalankan misi ini. Hari pun berganti, Sik datang ke suatu bandara untuk menjumpai anak buah Donald yang bernama Alex. Di sini mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat. Di sisi lain, Liot datang menghampiri Donald yang sedang melayat di sebuah pemakaman. Liot ini meminta informasi keberadaan Sik pada Donald. Namun, Donald menolaknya. Karena ia mendapatkan penolakan, Liot pun menunjukkan foto kepada Donald. Dan foto itu adalah keponakan Donald yang ia culik. Liot pun membawa Donald ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Donald menelpon Alex dan menyuruhnya untuk menghabisi Sik dengan cara yang tidak menyakitkan. Alex pun mendekati Sik. Sik pun sudah bersiap dengan memegang tabung api dan menyemprotkannya kepada Alex. Baku hantam pun tidak dapat terhindarkan. Pertempuran Sik dan Alex berakibat buruk karena pesawat yang mereka gunakan meledak dan akhirnya ada bagian pesawat yang bolong. Melihat itu, Sik berusaha untuk melarikan diri dengan terjun dan merebut parasut salah satu pasukan sambil baku hantam. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan, Sik berhasil selamat dan mendarat di Turki. Sik pun menghubungi Donald yang kala itu sedang bersama Liot. Sik pun meminta penjelasan tentang semua ini. Donald pun menjelaskan bahwa semua ini terpaksa ia lakukan karena keponakannya sedang disandra oleh Liot. Liot pun berkata kepada Donald bahwa dia akan menyewa para pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi Sik dimanapun Sik berada. Adegan pun berpindah dengan menampilkan suasana 2 tahun sebelumnya. Terlihat Sik mendapatkan tugas dari Donald untuk menjaga keponakannya yakni Claire. Donald meminta bantuan Sik karena pada saat itu dirinya sedang diincar oleh penjahat dan saat itu juga ponakannya mengalami sesak nafas. Untung saja Sik dengan sigap menolong keponakan dari Donald. Di malam berikutnya, saat sedang istirahat, tiba-tiba datanglah seorang penyusup. Sik dengan sigap langsung mengajar para penyusup dengan brutal sampai tidak berdaya. Scene pun kembali ke masa sekarang. Terlihat Sik yang sedang mengambil sebuah tas yang berisi uang yang sangat banyak dan berisi juga beberapa pakaian. Ia pun langsung bertemu dengan pria tua untuk mendapatkan alat pemicu jantung yang akan diberikan kepada keponakan Donald. Saat Sik sedang difoto, tak disangka tiba-tiba lantai yang ditempati Sik pun roboh. Ia pun langsung masuk ke lubang perangkap. Ia masuk ke lubang itu karena ia telah dijebak oleh pria tua ini. Pria tua ini tahu kalau Sik telah masuk dalam daftar pencarian orang dengan hadiah $50 juta. Di lain tempat, terlihat Miranda yang sedang diinterogasi oleh Danny.
karena ia curiga kalau Miranda terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh Zeke. Danny yang tak puas dengan jawaban Miranda akhirnya menaklukkan dirinya. Tak lama, Danny pun mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa sudah ada seseorang yang berhasil menangkap Zeke. Kabar itu pun juga sampai kepada Lyot yang langsung segera pergi ke sana. Di dalam jebakan tadi, Zeke masih berusaha untuk kabur. Ia mencoba untuk membocorkan pipa air yang ada di dalam jebakan itu. Akhirnya, air pun memenuhi ruang perangkap tersebut hingga berhasil membuat Zeke terdorong ke atas. Dan ternyata di luar sudah ada Lyot dengan pria tua tadi. Orang tua tadi meminta imbalan kepada Lyot karena telah berhasil menangkap Zeke. Sayangnya bukan imbalan yang ia dapatkan. Akan tetapi, Lyot malah membunuh pria ini. Anak buah Lyot pun segera membunuh Zeke. Namun saat sebelum menembak Zeke, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan mereka pun terpental. Memanfaatkan kondisi tersebut, Zeke pun langsung melakukan penyerangan dan menghabisi mereka satu persatu. Saat Zeke berhadapan dengan Lyot, Zeke sangat kewalahan. Lyot bertanya kepada Zeke tentang keberadaan flash disk di awal film. Namun bukannya memberitahu, Zeke malah melepaskan sebuah granat dan langsung melompat dari posisi tadi. Lyot pun tak mau menyerah, ia terus mengejar Zeke. Tak disangka Miranda datang dan melepaskan tembakan bius ke arah Lyot, yang otomatis membuat Lyot pingsan. Miranda pun memaksa Zeke untuk ikut bersamanya. Namun karena Zeke tidak mau, Miranda terpaksa menembakkan bius kepada Zeke. Di sisi lain, terlihat Donald yang sudah dipertemukan lagi dengan keponakannya yakni Claire. Sementara itu, terlihat Zeke yang sudah sadar. Ia didesak oleh Miranda untuk menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Zeke pun memberitahu kalau dia mengambil flash disk rahasia. Namun kini flash disk tersebut tidak berada di tangannya karena Zeke sudah mengirim flash disk tersebut ke suatu tempat. Di sisi lain, Lyot berhasil melacak paket yang dikirim Zeke. Namun ia tidak mengetahui siapa yang menerima paket dari Zeke. Di lain tempat, Lyot sedang menginterogasi Donald. Namun Donald ini masih tidak mau memberitahu. Otomatis Lyot pun mau tidak mau harus menggunakan cara yang kasar. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Zeke dan Miranda sudah sampai ke kota Praha untuk menemui Maggie. Sesampainya di sana, Maggie menjelaskan bahwa dia sudah membuka isi paket itu dan ia berkata kalau Sierra Ford telah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Danny, yang mana ternyata Danny sering menghabisi nyawa seseorang, menyiksa, bahkan melakukan peledakan tanpa izin dari pihak manapun. Karena alasan itulah yang membuat Donald dan Sierra Ford dipensiunkan lebih dini untuk menutupi kebusukan dari Danny. Mengetahui hal itu, Zeke dan Miranda pun berencana untuk membongkar kejahatan Danny melalui media pers. Tak lama, ruangan mereka pun mendapatkan serangan dari anak buah Lyot. Maggie pun menyuruh Zeke untuk melewati jalur rahasia agar mereka dapat kabur. Sementara itu, Maggie juga berusaha untuk menahan anak buah Lyot. Saat anak buah Lyot sudah berkumpul, Maggie pun meledakkan dirinya hingga seluruh anak buah Lyot pun terkena imbasnya. Ternyata Zeke pun tertangkap oleh polisi. Tak lama anak buah Lyot pun datang. Mereka menembaki polisi ini untuk menyerahkan Zeke. Merasa ada momen untuk kabur, Zeke pun segera kabur. Ia pun lari ke kereta sambil berbalas tembakan. Anak buah Lyot ini masih mengejar Zeke. Ternyata mobil anak buah Lyot ini ditabrak oleh mobil milik Miranda yang berniat menolong Zeke. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat keahlian dari dua agen yang luar biasa ini. Akhirnya Zeke dan Miranda pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Zeke mengajak Miranda untuk menolong Donald dan keponakannya yang ditawan oleh Lyot sebelum mereka membongkar kejahatan Danny di media massa. Akhirnya Miranda bersama Zeke menuju rumah sakit untuk mengambil salah satu kartu identitas perawat serta melacak alamat pengiriman alat picu jantung.
Saat menjalankan aksinya, tiba-tiba salah satu anak buah Liot yang selamat datang. Dia adalah Sun. Akhirnya, baku hantam pun terjadi lagi di antara mereka. Singkat cerita, anak buah Liot ini berhasil mencuri kalung milik Zeke. Saat ia berusaha melarikan diri, di luar ia telah dihadang oleh beberapa polisi dan ia langsung menyerangnya. Sun pun berusaha untuk melawan polisi ini. Sementara itu, Zeke dan Miranda juga berusaha memberikan perlawanan kepada Sun. Miranda pun berinisiatif untuk mengarahkan tembakannya ke arah Sun. Di lain tempat, terlihat Danny yang sangat marah kepada Susan karena baru saja ia mendapatkan info dari Sun tentang kekacauan di Praha. Di sisi lain, Miranda dan Zeke juga berusaha untuk masuk ke markas. Di dalam markas, Liot dan Susan mencoba membuka isi flash disk tersebut. Namun tiba-tiba listrik markas mereka pun padam. Di luar markas, Miranda mencoba memancing seluruh pasukan Liot untuk menyerang mereka. Tak lama, Zeke pun berhasil masuk dan menyelamatkan Donald dan Claire. Liot pun mencoba masuk ke dalam ruangan. Betapa terkejutnya ia, ternyata Donald dan Claire sudah tidak ada di sana. Sementara itu, di sisi lain, Zeke yang dalam pelarian bersama Donald dan Claire tiba-tiba mendapatkan serangan dari pasukan Liot yang membuat Donald pun terkena tembakan. Tak disangka, Sun pun masih hidup. Tiba-tiba Sun menghentikan serangannya dan memberikan flash disk itu pada Miranda dan mengatakan bahwa dia sudah tidak butuh uang itu lagi. Claire pun kembali tertangkap dan ia pun dijadikan sandera dan ia dibawa ke sebuah taman. Namun ternyata Zeke dan Miranda pun mampu mengejarnya. Miranda pun menyarankan Zeke untuk mencoba berunding dengan Liot. Melihat itu, Liot pun tertantang untuk baku hantam melawan Zeke. Di sisi lain, Claire pun dibebaskan. Zeke dan Liot pun masih baku hantam satu sama lain. Tak disangka, Liot pun terdesak. Tak lama kemudian, tiba-tiba Liot ditembak oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Susan. Susan berusaha bernegosiasi dengan Zeke untuk mengambing hitamkan Liot sebagai dalang dari kekacauan ini. Meskipun sejatinya dalangnya adalah Danny, Susan pun masih mengancam Zeke. Jika Zeke menolak, maka Zeke bisa dimasukkan ke dalam penjara lagi atas kekacauan ini. Karena tak ada pilihan lagi, Zeke pun menyetujuinya. Di sisi lain, Danny, Susan, dan Miranda sedang melakukan perundingan dengan petinggi komite atas kasus yang dilakukan oleh Liot. Singkatnya, mereka bertiga pun dibebaskan dan Danny pun langsung menghancurkan flash disk tersebut. Tapi tak disangka Miranda datang dan mengancam Danny. Apabila Danny mengancam keselamatan Claire, maka kesepakatan Susan dan Zeke pun akan dibatalkan. Keesokan harinya, Danny dan Susan pun pergi ke rumah sakit untuk melihat Zeke. Namun ternyata para penjaga ini sudah pada berjaduan tak sadarkan diri karena sudah dihabisi oleh seseorang. Sementara itu, Claire yang sedang berada di sebuah rumah melihat sebuah kaset lagu kesukaannya yang mana sampulnya tertinggal di suatu tempat. Ketika lagu itu diputar, tiba-tiba dari luar Zeke berhasil menghabisi para penjaga. Zeke datang ke sana untuk menjemput Claire dan dibawa ke tempat yang aman. Film pun berakhir. Cukup di sini review film kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teras Movie agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time, kawan.